Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya dari kelompok 2, kelas 2A akan memaparkan materi tentang penilaian kinerja bersama dengan teman-teman saya yang beranggotakan 1. Feby Meyriska dengan NIM 200-326. Kedua, Wahyu Lailatul Hidayah dengan NIM 200-320. 3. Rio Ivan Muhlisin dengan NIM 200-319. 4. Mutiara Asti Lutfiana dengan NIM 200-3009. Yang terakhir, Nur Amalia Hasanah dengan NIM 200-30-167. Pengertian penilaian kinerja. Menurut Soeprihanto, ialah sistem yang digunakan untuk menilai dan mengetahui apakah seseorang karyawan telah melaksanakan pekerjaannya masing-masing secara keseluruhan. Tujuan penilaian kinerja menurut Rifai: 1. Menjalankan peninjauan ulang atas kinerja karyawan di masa lalu. 2. Memperoleh data yang sinkron dengan fakta dan sistematis dalam menentukan nilai suatu pekerjaan. 3. Melakukan identifikasi kemampuan organisasi. 4. Melakukan analisa kemampuan karyawan secara individual. Yang terakhir, menyusun sasaran pada masa yang akan datang. Syarat dalam efektivitas penilaian kinerja yaitu 1. Relevance. Ada kaitan yang jelas antara standar tampilan kerja dari suatu tugas dan tujuan organisasi. Dan ada kaitan yang jelas antara elemen tugas dan dimensi-dimensi dinilai dalam lembaran penilaian. 2. Sensitivity. Sistem penilaian yang digunakan dapat membedakan antara pegawai yang efektif dan pegawai yang tidak efektif. Ketiga, reliability. Hasil penilaian yang diperoleh menunjukkan konsistensi yang tinggi. Sistem yang digunakan harus dapat diandalkan. Dipercaya bahwa menggunakan tolak ukur yang objektif, sahih, akurat, konsisten, dan stabil. 4. Accessibility. Jenis dan tingkat perilaku kerja yang dinilai dapat diterima oleh kedua belah pihak atau atasan dan bawahan. 5. Practicality. Mudah dimengerti dan digunakan oleh manajer dan pegawai, tidak rumit dan tidak terbelit-belit. Manfaat penilaian kinerja karyawan. 1. Memberikan informasi tentang hasil yang diinginkan dari sebuah pekerjaan. 2. Bisa mencegah terdapatnya miskomunikasi berkaitan dengan kualitas kerja yang diinginkan. 3. Menciptakan peningkatan produktivitas karyawan sebab ada feedback atau umpan balik untuk karyawan yang berprestasi. 4. Menghargai setiap kontribusi. Dan yang terakhir, membuat komunikasi dua arah antar pihak manajer dengan karyawan. Metode penilaian kinerja. Yang pertama, metode penilaian umpan balik 360 derajat. Merupakan metode penilaian kinerja populer yang melibatkan masukan evaluasi dari banyak level dalam perusahaan sebagaimana pula dari sumber-sumber eksternal. Yang kedua, metode skala penilaian. Merupakan metode penilaian kinerja yang menilai para karyawan berdasarkan faktor-faktor yang telah ditetapkan. Yang ketiga, metode insiden kritis. Merupakan metode penilaian kinerja yang membutuhkan pemeliharaan dokumen-dokumen tertulis mengenai tindakan-tindakan karyawan yang sangat positif dan sangat negatif. Yang keempat, metode isai. Merupakan metode penilaian kinerja di mana penilai menulis narasi singkat yang menggambarkan kinerja karyawan. Yang kelima, metode standar kerja. Merupakan penilaian kinerja yang membandingkan kinerja setiap karyawan dengan standar yang telah ditetapkan atau tingkat output yang diharapkan. Yang keenam, metode peringkat. Merupakan metode penilaian kinerja di mana penilai menempatkan seluruh karyawan dari sebuah kelompok dalam urutan kinerja keseluruhan. Yang ketujuh, metode distribusi dipaksakan. Merupakan metode penilaian kinerja yang mengharuskan penilai untuk membagi orang-orang dalam sebuah kelompok kinerja ke dalam sejumlah kategori terbatas, mirip suatu distribusi frekuensi normal.
Dan yang terakhir ada metode skala penilaian berjangkar keperilakuan. Merupakan metode penilaian kinerja yang menggabungkan unsur-unsur skala penilaian tradisional dengan metode insiden kritis. Berbagai tingkat kinerja ditunjukkan sepanjang sebuah skala, dengan masing-masing dideskripsikan menurut perilaku kerja spesifik seorang karyawan. Masalah dalam penilaian kerja. 1. Ketidaknyamanan penilai. Menjalankan prosedur penilai, menyela beban kerja berprioritas tinggi. Seorang manajer dan pengalaman tersebut bisa menjadi sangat tidak nyaman jika karyawan yang dinilai tidak bekerja dengan baik. 2. Ketiadaan objektivitas. Kelemahan potensial dari metode-metode penilaian kinerja tradisional adalah tidak adanya objektivitas. Dalam metode skala penilaian, misalnya faktor-faktor yang umum digunakan, seperti sikap, penampilan, kepribadian, sulit untuk diukur. Di samping itu, faktor-faktor tersebut mungkin memiliki keterkaitan yang sangat kecil dengan kinerja pekerjaan seorang karyawan. 3. Halo horn error. Halo error muncul ketika manajer merealisasikan satu unsur atau insiden kinerja positif kepada seluruh aspek kinerja karyawan, menghasilkan nilai yang lebih tinggi. 4. Sikap lunak atau sikap keras. Memberikan nilai tinggi tanpa alasan yang bisa diterima, disebut sikap lunch. Perilaku ini sering dimotivasi oleh keinginan untuk menghindari kontroversi mengenai penilaian. Hal ini paling umum terjadi ketika kriteria yang sangat subjektif digunakan, dan penilai harus mendiskusikan hasil evaluasi dengan para karyawan. 5. Central Tendency Error. Central Tendency Error adalah kesalahan penilaian evaluasi yang muncul ketika para karyawan secara tidak benar dinilai, mendekati rata-rata atau pertengahan skala. 6. Bias perilaku terakhir. Setiap orang yang pernah mengamati perilaku anak-anak kecil beberapa minggu menjelang Natal bisa langsung mengenai adanya masalah bias perilaku terakhir. Bias pribadi. Kekurangan ini muncul ketika para manajer membiarkan perbedaan-perbedaan individual seperti gender, ras, atau usia mempengaruhi penilaian yang mereka berikan. Masalah ini bukan saja menghancurkan semangat kerja karyawan, namun juga jelas-jelas ilegal dan dapat menimbulkan proses hukum yang memakan biaya. Para manajer memunculkan gambar-gambar mental mengenai apa yang dianggap sebagai karyawan ideal, dan para karyawan yang tidak sesuai dengan gambar tersebut bisa dinilai secara tidak adil.